Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga masih bisa beraktivitas, dan khususnya pada saat ini anak-anakku semua bisa mengikuti kegiatan MPLS hari yang ke-5 ya, hari terakhir. Nah, ini cukup menggembirakan karena anak-anakku semua bisa melewati kegiatan dari awal sampai akhir dan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anakku semua yang saya sayangi, saya banggakan, materi pada pagi hari ini akan kami sampaikan terkait dengan salah satu kebijakan pendidikan di daerah istimewa Yogyakarta, yaitu adanya pendidikan berbasis budaya atau sering disingkat dengan PBB. Lalu apa toh yang dimaksud dengan PBB dan bagaimana keterkaitan PBB tersebut dalam pendidikan nasional akan Ibu sampaikan pada kesempatan pada pagi hari ini. Untuk pendidikan berbasis budaya didasari pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 66 tahun 2013 tentang kurikulum pendidikan berbasis budaya. Yang selanjutnya dalam peraturan gubernur tersebut terdapat satu peraturan, yaitu Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2011 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan budaya. Jadi di daerah istimewa Yogyakarta itu harus wajib mengadakan kegiatan yang berbasis budaya. Dalam bentuk apa nanti akan kita sampaikan pada poin berikutnya. Pada peraturan tersebut disampaikan bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan berbasis budaya dilaksanakan berdasar dan mengacu pada sistem pendidikan nasional. Jadi pendidikan berbasis budaya ini bagian dari sistem pendidikan nasional dengan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya. Nilai luhur budaya yang mana yang kita junjung tinggi? Tentunya ini karena kita di daerah istimewa Yogyakarta nanti nilai-nilai luhur budaya di daerah istimewa Yogyakarta. Tapi tentunya kita juga menghargai nilai-nilai luhur budaya dari daerah lain. Ya, karena selain kita mengenal budaya sendiri kan harus mengenal pada budaya yang lainnya. Selain kita mengenal budaya daerah istimewa Yogyakarta, kita harus mengenal juga budaya dari daerah-daerah yang lain karena kita harus saling menghargai dan menghormati budaya daerah lain, dan itu akan memperkaya juga wawasan kita tentang budaya negara Indonesia. Pendidikan berbasis budaya itu sifatnya memperkaya. Jadi selain ada wajib ya, muatan wajib atau dalam struktur kurikulum wajib yang harus Anda pelajari, itu pendidikan berbasis budaya di situ ada. Sebagai apa? Sifatnya itu adalah memperkaya atau memberi nilai tambah terhadap implementasi kebijakan pendidikan nasional yang dilaksanakan di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi inilah yang akan membedakan pendidikan kita dengan pendidikan mungkin daerah yang lain, karena kita punya muatan pendidikan berbasis budaya. Apalagi kita ketahui daerah istimewa Yogyakarta itu kan daerah yang kaya dengan budaya-budayanya. Ada keratonnya, banyak museumnya, kemudian banyak candi-candi, yang itu semua menambah wawasan dan memberikan pengetahuan kita tentang budaya Indonesia, budaya daerah istimewa Yogyakarta yang sangat dihormati dan sangat membuat nilai takjub pada orang-orang lain, daerah lain, bahkan di mancanegara. Dengan memberi penguatan, apa yang dikuatkan yaitu berupa roh budaya, baik pada isi maupun pelaksanaannya. Yang selanjutnya, ranah pendidikan berbasis budaya. Dalam ranah apa pendidikan berbasis budaya itu dilaksanakan di sekolah atau di pendidikan daerah istimewa Yogyakarta? Yaitu yang pertama adalah sebagai muatan atau isi pendidikan. Jadi di situ dalam muatannya pendidikan budaya. Ya, jadi sebagai muatan atau isi di situ ditampilkan dalam muatannya nanti akan kita sampaikan
pendidikan tentang budaya. Kemudian yang kedua, sebagai metode pelaksanaan pembelajarannya. Jadi pada saat kita melaksanakan pembelajaran itu, kita harus menyisipkan atau kita berlaku melaksanakannya di dalam pembelajaran tersebut dengan menggunakan budaya-budaya yang ada. Sangat luas sekali. Misalnya budaya santun dalam menyampaikan, santun dalam menanggapi, pada saat berperilaku kita semua terhadap orang tua bagaimana, terhadap anak-anak didik bagaimana, di sekolah Anda berperilaku bagaimana, itu sebagai metode pelaksanaan pembelajarannya. Kemudian sebagai konteks lingkungan pendidikan, termasuk dalam kaitannya dengan manajemen pendidikan. Nah, di sini dalam manajemen pendidikan tersebut, kita harus konteks atau lingkungan pendidikan kita harus menerapkan berbasis budaya-budaya yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Berikutnya, nilai dan manfaat PBB. Nilai apa dan manfaat apa pendidikan berbasis budaya? Yang pertama yaitu mewujudkan pendidikan karakter. Ya, jadi ada penguatan pendidikan karakter. Nah, di sini sebelum dikuatkan itu kita harus mewujudkan pendidikan karakter. Ada 18 nilai karakter ya, cukup banyak sekali. Tetapi sebetulnya walaupun Anda tidak urut ke 18 tersebut, dalam kehidupan sehari-hari, dalam belajar sebetulnya Anda itu sudah melaksanakan apabila Anda yakin bahwa itu Anda laksanakan dengan baik. Contohnya yang pertama adalah ada tanggung jawab, mandiri, kreatif, gotong royong, berbudi pekerti luhur, religius, ya kan? Nasionalisme, itu semua adalah nilai-nilai karakter yang harus dikembangkan. Yang ini juga masuk dalam pendidikan berbasis budaya. Itu ya, mengapa pendidikan berbasis budaya itu dilaksanakan, yang harus kita wujudkan, karena pendidikan berbasis budaya tersebut salah satunya adalah dalam rangka mewujudkan pendidikan karakter. Walaupun kalau kita lihat karakter seseorang itu tidak bisa dirubah secara langsung, tetapi di sini namanya pendidikan, pembelajaran, itu artinya kita dididik untuk bisa mewujudkan karakter yang sesuai yang diharapkan. Dan semua nilai karakter tersebut tentunya adalah nilai karakter yang baik, begitu ya. Kalau kita katakan bahwa kita berkarakter, itu maksudnya karakter yang bagus, bukan kita berkarakter tapi karakter kita jelek, ya begitu ya. Jadi kalau kita menjadi seseorang yang berkarakter itu artinya kita mempunyai karakter yang bagus. Kemudian yang kedua, nilai dan manfaat PBB adalah melaksanakan pelestarian budaya, yakni untuk mengawal budaya lokal dan dalam konteks perubahan sosial dan budaya masyarakat. Ya, jadi mengawal budaya lokal daerah, misalnya di sini di Karangmojo kita punya budaya juga, ya ada budaya misalnya kesenian, ada cincin guling. Kemudian di sini juga kan ada candi, ya itu di Ngawes itu ada candi juga. Kemudian juga ada rumah budaya di sekitar itu. Nah, itu menunjukkan kita punya budaya lokal. Tapi tidak sebatas pada budaya-budaya yang hubungannya sejarah ya. Jadi budaya yang lain dalam kehidupan kita di masyarakat bagaimana, itu juga masuk dalam pendidikan budaya dan dalam rangka melestarikan budaya. Ya, yaitu ini ya kita ulangi bahwa pelaksanaan manfaat dari PBB tersebut adalah melaksanakan pelestarian budaya, ya ini untuk mengawal budaya lokal. Kemudian dalam rangka konteks perubahan sosial. Nah, perubahan sosial apa yang terjadi tersebut terkait dengan budaya yang ada ya, dan budaya di dalam masyarakat. Misalnya gotong royong itu kan sudah merupakan konteks budaya dalam masyarakat kita. Ya, ada rasulan itu kan dalam rangka apa? Juga itu dalam mewujudkan budaya kita saling bantu-membantu, mewujudkan wujud kita terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sudah diberkahi dengan panen yang luas atau dengan rezeki yang melimpah begitu.
Kemudian perubahan sosialnya juga banyak, kita saling membantu ya. Misalnya pada saat panen ya, kita kan saling bergotong royong. Sifat sosial kita muncul. Ada yang satu susah, yang lain mungkin berlebih, kita langsung bersikap untuk sosial, yaitu memberikan bantuan pada masyarakat yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga, mendukung pengembangan atau transformasi budaya, yakni melakukan akulturasi budaya secara arif, mencegah terjadinya pengikisan jati diri budaya sehingga dapat ikut serta menguatkan kedaulatan kebudayaan nasional dalam konteks global. Ya, jadi kita harus bisa mewujudkan budaya, melihat budaya itu secara arif. Dan harus juga bisa di sini kita dididik pendidikan berbasis budaya tersebut. Dalam rangka apa? Supaya kita juga bisa mencegah terjadinya pengikisan jati diri budaya. Supaya budaya-budaya yang ada itu tidak terkikis. Akhirnya terus hilang. Ya kan? Kalau pengikisan kan sedikit demi sedikit, akhirnya bisa jadi hilang. Nah, oleh sebab itu kita ini diberi pendidikan berbasis budaya supaya apa? Supaya kita tahu dan kita bisa mencegah terjadinya pengikisan jati diri budaya. Sehingga secara otomatis kita bisa menguatkan kedaulatan kebudayaan dari kebudayaan daerah menjadi kebudayaan nasional, ya. Karena kebudayaan daerah itu bagian dari kebudayaan nasional yang sangat kaya sekali. Indonesia itu akan budaya-budaya tersebut dalam konteks secara global, mendunia, begitu. Ya, ini ya, 3 nilai dan manfaat. Kemudian yang berikutnya, unsur-unsur budaya yang diajarkan, dikembangkan, atau diimplementasikan dalam kurikulum pendidikan berbasis budaya. Kalau tadi kita sudah tahu manfaatnya, kemudian di situ kita nanti bisa menerapkannya. Dari manfaat tersebut kita ambil manfaat tersebut sehingga budaya menjadi tidak hilang. Lalu di pendidikan kita unsur apa yang diajarkan dan dikembangkan atau diimplementasikan. Jadi ini ada yang diajarkan, ada yang dikembangkan, ada yang diimplementasikan di dalam kurikulum PBB. Yang pertama yaitu nilai luhur. Ya, nilai luhur. Nilai luhur apa saja di situ? Yang pertama adalah nilai spiritual kita. Jadi nanti ditanamkan atau diajarkan tentang nilai-nilai spiritual. Ya, ini kita kaitannya karena kita orang yang beragama, nanti dikaitkan dengan agama yang kita anut. Nilai spiritual apa saja yang harus kita laksanakan, ibadah apa yang diwajibkan, nanti itu diajarkan. Dan tentunya setelah diajarkan, Anda terapkan. Tanpa pantauan dari sekolah. Artinya kalau sudah mandiri, nilai luhur yang kita dapatkan secara spiritual, ya, pengakuan kita pada Allah Subhanahu wa taala, pada Tuhan yang Maha Esa. Nah, nantinya setelah tahu dari ajaran tersebut, maka kita laksanakan. Kemudian yang kedua yaitu nilai personal moral. Di dalam budaya biasanya itu ada nilai-nilai moral yang ditanamkan di situ. Nah, nilai moral kita, moral-moral yang bagus ya, personal secara moral kita kepada orang lain, moral kita kepada Tuhan yang Maha Esa, bagaimana kita bertindak, bersikap, ya, dan nilai-nilai lainnya yang positif. Kemudian nilai luhur yang ketiga yaitu nilai sosial. Nah, ini istimewa sekali ya, daerah istimewa Yogyakarta mempunyai nilai-nilai yang diungkapkan dalam bahasa Jawa yang halus tentunya. Sebetulnya itu berisi tentang yang bagus sekali kalau kita baca terjemahannya. Salah satu contohnya di sini adalah Hamemayu Hayuning Bawono.
Itu artinya kebajikan manusia itu atas bantuannya. Ya, ini kan penanaman nilai luhur dari nilai spiritual. Ya, jadi saya ulangi ini, bagus sekali kita pedomani, yaitu hamemayu hayuning bawono. Kebajikan manusia itu atas bantuannya. Berarti kita harus yakin segala sesuatu kebaikan tersebut itu adalah datangnya atas bantuan Tuhan yang Maha Esa. Kita tidak bisa sendiri. Ya, kita jangan merasa bangga misalnya kita itu punya prestasi bagus, kita nanti jadi orang sukses. Selama ini kebutuhan kita itu terpenuhi. Itu jangan semata-mata karena kita katakan itu adalah hasil usaha kita sendiri. Hasil karena kita punya kekayaan, hasil karena kita belajar. Tidak, tapi itu semua tentunya atas ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bantuan dari Tuhan yang Maha Esa. Kemudian ada yang kedua, yaitu golong gilik. Ya, ini menunjukkan semangat persatuan. Kalau ini bisa pada karakter sifat nasionalisme, semangat persatuan, golok gilik. Kalau di Tugu daerah istimewa Yogyakarta ya, di Jogja itu kan ada tugu yang mau menuju ke Malioboro. Nah, tugunya itu kan ada bulatan-bulatan di situ, di atas, yang di atas itu kalau Anda berkesempatan datang ke Yogyakarta, tapi sekarang jangan dulu ya, karena kan masih pembatasan kegiatan masyarakat itu. Di atas pada tugu tersebut ada bulatan-bulatan yang itu menunjukkan semangat persatuan kita. Itu sudah sangat lama yaitu peninggalan zaman kerajaan yang dulu, tapi masih tetap dipertahankan karena memilih filosofi yang bagus sekali. Ya, golong gilik, ya, semangat persatuan. Kemudian yang ketiga ini ada lagi, sawiji greget sengguh ora mingkuh. Ya, seseorang aparatur negara, kalau ini kaitannya dengan aparatur negara ya, tapi bisa juga ini diterapkan di dunia pendidikan. Untuk siswa pun bisa, pada saat seorang siswa menjadi pemimpin di dalam organisasinya, maka kita harus mematuhi atau menggunakan semboyan ini. Sawiji greget sengguh ora mingkuh. Seseorang aparatur negara dalam melayani masyarakat harus konsentrasi, semangat, percaya diri, dan tidak melepas tanggung jawab. Ya kan? Ini kan secara umum kalau seorang pemimpin itu harus bisa melayani apa? Orang yang dipimpinnya, termasuk orang-orang di sekitarnya, dan harus berkonsentrasi penuh, sungguh-sungguh. Ya, kita sungguh-sungguh dalam pelayanan tersebut. Tetap bersemangat ya, dengan semangat yang tinggi, dan kita percaya diri serta kita tidak melepas tanggung jawab. Ya, gitu, seperti itu. Berikutnya, di situ dapat kita lihat bahwa nilai-nilai luhur budaya tadi dikembangkan bersumber dari spiritual tadi adalah agama, kemudian ada Pancasila. Dalam Pancasila kan juga ada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian ada ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan pengalaman kehidupan dalam bermasyarakat. Ya tadi ya, nilai luhur yang pertama yang diterapkan dalam implementasi PBB di sekolah. Yang berikutnya, implementasi atau pelaksanaan PBB adalah dengan artefak. Artefak itu apa? Artefak adalah berupa karya seni dan karya lain yang syarat dengan nilai-nilai luhur, termasuk
Di dalamnya arsitektur fisik lokal yang kaya dengan keharmonisan, keindahan, kekokohan, joglo yang tahan gempa, yang sekaligus mencerminkan aspek-aspek lain dari pranata sosial. Secara garis besar, artefak dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis karya seni budaya seperti berikut ini. Bisa berupa sastra, bisa berupa seni pertunjukan, bisa berupa seni lukis, bisa berupa seni kriya, seni budaya, arsitektur, boga, dan olahraga atau permainan. Kita uraikan satu persatu ya. Dari sastra, nah sastra itu kan bisa berupa puisi. Ya, kalau bahasa Jawa itu ada geguritan, ya misalnya seperti itu. Kemudian berupa lagu-lagu Jawa, tembang Jawa, mocopat, misalnya seperti itu. Kemudian kalau berupa seni pertunjukan itu ada seni tari, ada wayang kulit, kemudian wayang wong ya, kalau dulu, sekarang sudah jarang ya, ada pertunjukan seni ya. Kemudian ada, kalau daerah Jakarta kan ada wayang, kemudian ada apalagi ini selain wayang, tarian ya. Kemudian selain tari mungkin bisa juga berupa seni musik yang diikuti dengan tari ya. Ada juga ketoprak, wayang wong tadi juga ada ya, ketoprak, dagelan itu bisa juga kalau itu memuat pada seni-seni yang bagus atau isinya memberikan nasihat-nasihat. Nah, itu tidak hanya sekedar gojekan-gojekan, tapi di situ ada nasihat-nasihat yang dikemas dalam bentuk guyunan dagelan seperti itu. Itu bisa pertunjukan. Kemudian seni lukis. Ya, seni lukis juga ini kita melukis tentang apa kaitannya dengan, walaupun seni itu sudah bagian budaya, tapi di sini ditekankan misalnya kita melukis tentang keindahan budaya di daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian ada seni kriya, ya berupa kriya itu bisa berupa karya yang diwujudkan, entah itu membuat misalnya tas, kemudian membuat dari batok yang bisa dibuat aneka macam karya, misalnya untuk tempat saji, kemudian bisa untuk vas, ya kan, kemudian bisa untuk hiasan di rumah, ya itu banyak sekali yang bisa dihasilkan. Dan kalau itu menggunakan bahan-bahan alam yang ada di sekitar kita, itu mendukung sekali mewujudkan betapa kayanya daerah kita saja secara lokal. Itu belum sampai ke daerah istimewa Yogyakarta. Maka biasanya kalau festival seni siswa Indonesia itu ada juga dulu lomba kriya. Kalau nilai dari muatan lokalnya bagus, bahannya dari bahan alam, kemudian dengan sentuhan seni yang bagus sehingga menjadi sesuatu yang mentakjubkan, nah itu nilainya tinggi, itu biasanya yang sering jadi juara. Kemudian dengan busana, ya busana misalnya busana tradisional seperti yang pernah saya sampaikan waktu pembukaan tersebut, pada hari Kamis Pahing kita menggunakan busana tradisional gagrak Yogyakarta begitu. Sebetulnya itu harus sesuai aturannya, tidak sekedar kita pakai jarik yang dijahit malah bahkan jadi seperti bawahan itu. Kemudian bajunya juga pakai brokat yang dimodifikasi. Sebetulnya yang diharapkan tidak seperti itu. Tapi benar-benar kita memakai, kalau laki-laki ya pakai belangkon yang bagus, sorjan yang bagus, kemudian pakai jarit yang diwiru ya. Kalau yang perempuan ya pakai kutub baru itu ya, pakai busana lurik ya. Bahkan ada beberapa misalnya tidak boleh, misalnya kalau sorjanan itu pakai yang berbunga-bunga, motif bunga, karena motif bunga hanya untuk orang-orang kerajaan misalnya seperti itu sebenarnya ada aturannya. Tapi kadang kalau kita sudah di lapangan itu, anak-anak itu
berbusananya ambil yang simpel, yaitu perlu kita ingatkan lagi bahwa harapannya itu busana-busana tersebut juga sesuai dengan ketentuan busana Gagrag Yogyakarta. Kemudian bisa berupa arsitektur, ya. Arsitektur itu ya seperti bangunan-bangunan. Contohnya kalau mungkin Anda masih sering melihat di situ di sekitar kita, bahkan di Kelurahan Kelor ya kalau nggak salah itu kan ada lor badak yang sangat bagus sekali. Itu sudah dimodifikasi tapi nilai-nilai tradisional atau nilai aslinya itu masih ditampakkan ya di situ. Kemudian di beberapa sekolah mungkin masih ada yang lor badak tersebut ya. Kemudian nanti pagarnya berupa yang ada bulat-bulatannya itu juga sesuatu ciri khas, kelihatan kokoh ya, kelihatan kokoh. Walaupun sekarang masih beberapa yang sudah mengganti dengan pagar besi, tetapi pagar itu akan lebih indah dilihat ya. Kemudian atasnya itu kuncup bunga melati, bukan seperti yang kayak model Cina-Cina itu ya, kayak gendeng Cina itu. Sebetulnya yang asli Yogyakarta itu yang kuncup bunga melati. Kalau daerah lain tuh saya lihat ada yang model kayak genteng-genteng yang model lancip-lancip tengahnya itu. Tapi kalau Yogyakarta itu kuncup bunga melati di atas dari pagar-pagar tersebut dan termasuk di atas dari lor badaknya itu ya. Kemudian itu yang berikutnya artefak itu bisa berupa olahraga atau permainan. Ini permainan-permainan tradisional. Coba mungkin Anda ingat-ingat, masih ingat gak permainan tradisional yang bisa dimainkan? Kalau sekarang kan mainnya di game ya kan, di HP semua. Nah, itu sebetulnya banyak sekali yang masih bisa kita lakukan untuk permainan tersebut. Contohnya ada dakon, gangsing, ya ditarik gangsing. Kemudian selain itu ada, kalau dulu banyak sekali, ada petak umpet, kemudian ada sudamanda. Kalau yang masih banyak ini juga di sini yang dakon itu, kalau di sini ada juga alat dakon di sekolah kita. Ya, kemudian ada otek-otek, kalau saya mengatakan otek-otek ya itu. Dan masih banyak lagi gobrak sodor itu di sini juga masih dilestarikan. Kemarin Bapak Ibu guru juga bermain gobrak sodor itu dalam rangka pelestarian budaya, termasuk kemarin itu lomba bakyak ya, lomba bakyak panjang itu juga pernah dilaksanakan. Jadi itu dalam rangka pelestarian budaya dan mengenalkan budaya kepada anak didik kita melalui pendidikan berbasis budaya, dan dalam ini diwujudkan, diimplementasikan berupa artefak yang ini dihias atau biasanya bisa dilihat di sekolah-sekolah tersebut apakah memuat pendidikan berbasis budaya dari unsur artefak atau tidak. Berikutnya yang ketiga dalam wujud adat atau kebiasaan. Adat, kebiasaan, dan berbagai perilaku masyarakat di berbagai bidang kehidupan secara pribadi, kelompok, dan komunitas dalam kondisi kemajemukan yang juga mencerminkan nilai-nilai luhur. Sebagai contoh di sini adanya gotong royong, kepemimpinan, dan pola asuh. Dan secara umum adat atau kebiasaan mencakup kegiatan berikut ini. Bidang sosial budaya yang mencerminkan jati diri, kemudian bidang ekonomi yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan, serta bidang politik yang berkaitan dengan wawasan kita tentang politik di negara Indonesia. Nah, jadi ini bisa diwujudkan berupa adat atau kebiasaan yang dilaksanakan di pendidikan tersebut. Ya, saya rasa ini juga sudah sering dilakukan, kita bergotong royong. Kita ada program untuk mewujudkan sekolah adiwiyata. Kita ada program kerja bakti. Kerja bakti itu melibatkan semua warga sekolah. Sehingga semua bergotong royong untuk mewujudkan sekolah yang bersih, indah,
dan ramah. Kita tidak bisa melakukan sendiri-sendiri tanpa adanya kerjasama semua pihak di sekolah tersebut. Di rumah pun, kalau Anda di rumah, kita harus juga saling bantu-membantu, gotong royong pada kegiatan atau pekerjaan yang ada di rumah. Kemudian pada kepemimpinan, ini tidak hanya menyangkut pada guru, tetapi pada siswa juga yang terpilih, misalnya sebagai apakah itu ketua OSIS, ketua ROHIS, ketua PKS, atau DA, Dewan Ambalan. Sifat kepemimpinannya itu juga harus kelihatan bahwa itu menunjukkan pemimpin ideal yang diharapkan. Kemudian pola asuh, kita saling mengasuh satu dengan yang lain, tidak hanya yang tua mengasuh yang muda, tetapi antar usia yang sama pun kita harus bisa saling mengasuh, saling bisa menjaga perasaan, saling punya rasa empati, ya, sehingga kalau kebiasaan tersebut, adat tersebut kita jadikan sebagai suatu kebiasaan, tentunya hidup ini, entah itu di sekolah, di rumah, di masyarakat, bahkan di negara, itu akan aman, tentram, damai, dan sentosa. Nah itu ya, jadi ada 3 cara pelaksanaan atau implementasi PBB di sekolah. Yang pertama dari cara kita melalui penanaman budi luhur tadi, ya, nilai-nilai luhur yang ada, kemudian artefak, kemudian yang ketiga adalah berupa adat atau kebiasaan. Nah, tentunya Anda bertanya-tanya, kalau pendidikan berbasis budaya itu ada nilainya langsung tidak ya Bu? Misalnya kita pendidikan berbasis budaya, kita mendapatkan nilai apa gitu. Kalau PBB itu biasanya penerapannya melalui implementasi. Dari itu kebiasaan Anda, sikap baik Anda diimplementasikan dalam pelajaran pada mata pelajaran tertentu. Kemudian nilainya itu pada nilai afektif, nilai sikap. Kan penilaian di situ ada nilai knowledge atau pengetahuan, kemudian ada sikap, ada keterampilan. Saya balik. Yang pertama adalah nilai sikap dulu. Ya, ini sesuai dengan amanah dalam kurikulum itu, nilai sikap dulu itu yang kita kembangkan, kemudian dari segi pengetahuan, baru dari keterampilannya. Ketiganya harus terpenuhi. Ya, jadi kalau kaitannya PBB itu nanti masuk pada nilai sikap dan itu dituangkan di dalam rapot. Begitu ya. Jadi tidak langsung ini pelajaran PBB tidak, tetapi penanaman nilai luhur, pemberian nilai luhur, kemudian penerapan karya-karya kita, dan yang ketiga adalah pembiasaan atau kebiasaan baik yang harus tercermin di dalam pribadi anak-anakku semuanya. Itu untuk pendidikan berbasis budaya, landasan, kemudian pengertian dan penerapan serta manfaatnya. Ya, ini untuk nomor bukti gak usah diperhatikan ya, kita lihat aja kegiatannya itu. Untuk pendidikan berbasis budaya yang pertama adalah melakukan sosialisasi. Nah ini kita lihat ini untuk identitas SMA Negeri 1 Karamojo. Di situ ada tulisan bahasa Jawanya juga. Berarti sudah mencerminkan budaya daerah. Lanjut berikutnya. Nah ini ada kantin ya. Kemudian ada di sini pohon karir ya. Nanti Anda karirnya mau bagaimana itu bisa dituangkan dalam pohon karir ini pada ruang BK ya. Itu juga banyak slogan-slogan yang kaitannya dengan pendidikan berbasis budaya. Pohon karir ini itu juga mewujudkan bagaimana kerja keras Anda yang menumbuhkan juga karakter. Berikutnya di sini ya, ini ada juga budaya kita yang kita budayakan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Kemudian di sini juga ada slogan bahasa Jawa, Rahayuning Bawono Kapurbo Waskitaning Manungso.
Ya, jadi kelestarian dan keselamatan dunia itu ditentukan oleh kebijakan manusia. Dan ini sangat mendukung sekali dengan sekolah Adiwiyata. Ini foto lama ya, tapi masih ada slogan tersebut. Cuma kalau Anda masuk di sekolah ini kan sudah berbeda penampilannya. Berikutnya, ya ini juga ajining diri. Ini ada ajining diri dumeneng ono ing lati. Jadi ajinya apa, aji manusia itu tergantung dari bagaimana kita bicara. Kemudian ajining rogo, ya rogo itu badan kita secara fisik itu dumunung ono ing busono dari baju kita. Nah ini kegiatan senyum salam sapa ya, ada sekolah lama ya, ini foto lama. Berikutnya ya ini masih sama untuk senyum salam sapa, penerapan nilai luhur budaya. Nah, ini untuk budaya kaitannya dengan seni ya tadi, artefak seni, yaitu seni pagelaran atau tampilan berupa apa ini? Ya, sudah sering kan melakukan di SMP juga ada atau itu? Ya. Gamelan dan peraganya itu. Nah, ini anak berkomunikasi anak-anak. Ini dengan bapak gurunya ada di situ di pojok ini, betapa bahagianya ini sebelum COVID ya fotonya. Berikutnya, ya ini sikap mandiri, ramah, menyenangkan dalam pelaksanaan pembelajaran, belajar di gazebo. Ya ini foto lama tapi masih mengasihkan juga sambil mengenang ya ini. Berikutnya, ya ini kegiatan PMR tentang kesehatan, budaya bersih dan sehat. Sering mendapatkan kejuaraan itu. Saat itu juara 1 tingkat kabupaten dan juara 1 tingkat provinsi ya dulu. Kemudian berikutnya ini busana Jawa yang dikenakan oleh Bapak Ibu guru. Di belakangnya, latar belakangnya tadi yang Ibu sampaikan, identitas SMA Negeri 1 Karamojo. Kemudian ini masih busana Jawa. Nah ini kita empati pada sesama, salah satunya dulu di sekolah kita ada yang punya kebutuhan khusus, yaitu mata ya, tidak bisa melihat Mbak Hani, tapi semangatnya luar biasa, mempunyai suara yang bagus sehingga sering tampil nyanyi dan alhamdulillah bisa lulus sekolah. Berikutnya ya ini untuk lapangan upacara kita. Ya, ini waktu upacara dengan tertib anak-anak mengikuti upacara dari awal sampai akhir. Berikutnya ya ini di ruangan yang sebelum direhab ya, ini joglo, tapi tidak kelihatan utuh joglonya ya. Nah, tapi ini sebagai salah satu sekolah, satu-satunya sekolah bahkan di Gunung Kidul yang mempunyai joglo yang bisa dimanfaatkan, entah itu untuk pertemuan, kemudian untuk diskusi anak-anak, untuk transit ya, kemarin waktu PPDB di situ itu ada joglo SMA Negeri 1 Karamojo. Jadi selain joglo, di foto buku MPLS kan kelihatan ya, foto itu foto-foto baru. Berikutnya ya ini kegiatan pembelajaran, ruangan yang bersih, rapi dan sehat. Berikutnya ya ini sama, ini laboratorium bahasa, ini ada laboratorium komputer, juga kelihatan bersih dan sehat. Berikutnya karena pencahayaannya cukup, ya ini ini ruang saya ini ya, ruang kepala sekolah sebelum direhab. Ya, berikutnya, ya ini yang bagus sekali juga, kita di salah satu ruangan itu untuk jalusinya ya, itu teralisnya ada gambar wayangnya. Ya, begitu juga di perpustakaan ada hiasan wayang. Kemudian berikutnya ya ini ruangan lanjut ya, ini di perpustakaan sebelum direhab ya kan, jadi walaupun belum direhab tetap rapi ya. Berikutnya ya ini lomba seni. Dulu ini SMA Negeri Karamojo kan dulu pernah menjadi sekolah seni ya, jadi ada jurusan seninya, tapi tidak berlanjut karena peminatnya kayaknya kurang. Berikutnya ya ini untuk kamar mandi, dari kamar mandi yang paling lama ini, yang baru belum kelihatan nih ya. Berikutnya ya ini lapangan olahraga, tadi kan dalam wujud olahraga. Ini olahraganya ini ya termasuk tradisional nih, sepak bola ini ya,
rasional tapi mendunia ya kan. Masih olahraga yang umum sifatnya. Ya, ini anak-anak yang berkumpul di lapangan. Berikutnya ya masih sama. Ya, ini di parkir. Ornamen ya tulisan berbudaya ya. Berikutnya ya ini kegiatan pembelajaran di kelas. Lalu berikutnya ini tadi sudah ruangan ya. Ya, ini ruangan-ruangan yang belum waktu itu Mas. Berikutnya ya udah lagi geser lagi. Nah tadi sudah berarti sudah habis karena ini mengulang ini hampir sama tadi. Ini anak-anak main gamelan. Ini lagu-lagunya Lir-Ilir saat itu saya ingin lagunya Lir-Ilir. Ya masih ada nggak? Ya saya rasa sampai itu anak-anakku semua. Jadi ini sudah kami sampaikan tentang pendidikan berbasis budaya dan di sekolah kita sudah melaksanakan pendidikan berbasis budaya. Dan saat ini tentunya lebih maksimal lagi dari pendidikan yang sudah kita lakukan. Nah, nanti untuk angan-angan Anda bisa menuliskan temukan ya budaya di sekitar Anda, atau kalau di rumah itu ada nilai-nilai budaya apa yang tertanam di kehidupan kalian sehari-hari. Nanti dituliskan, tidak usah banyak-banyak, dalam 10 kalimat atau berapa, nanti tidak usah sampai banyak. Yang penting Anda memahami pendidikan berbasis budaya yang telah kami sampaikan dan memahami di situ bahwa satu tempat sudah menerapkan atau sudah terlihat nilai budayanya. Demikian saja yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Ada kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.